menyesuaikan, rotasi mereka. Karena kan mereka belum pernah ketemu 16-16 Betul, langsung. Ini kan betul. terpisah dari grup A, B, C. Belum pernah nih 16 ini digabung, selain mereka mungkin pernah nge-scrim ya, gua nggak tahu. Mhm. Itu mereka bakal pertama kali bertemu dan pastinya game pertama ini digunakan untuk mapping. Iya. Game pertama di semua map ya. Erangel, Miramar, Sunhawk, Vikendi bakal digunakan untuk mapping terlebih dahulu. Ya, karena kalau misalkan kita lihat di B, C, A, B itu biasanya udah punya drop zone-nya masing-masing Dan mereka pindah dan mereka pindah. ketika pindah grup. Iya, ketika pindah grup mereka pindah lagi. Nah, sekarang kalau misalkan mereka pindah, mereka bakal ketemu tim yang sama juga drop di posisi yang sama. Jadi sekarang memang benar-benar waktunya untuk cari tahu, oke, nampaknya tim ini drop di sini, kayaknya mendingan kita nggak kontes. Tapi kita lihat Sosnovka bakal jadi milik Aerowolf, Bigetron bakal turun ke arah Novo, Victim bakal ngisi ke arah Veripier. Kita tahu sendiri Sosnovka military base tuh biasanya diisi sama Boom dan juga Aero. Boom seperti biasanya kalau ada Aerowolf mereka bakal pindah posisi. Dan kalau nggak salah RRQ bakal ngisi Skull, tapi ada tim lain juga yang suka di Skull setahu gue. Itu DG. DG, Tapi nggak ada nggak mereka. ada. Jadi mereka bakal no contest. Morph bakal ke arah Georgopol, TP bakal ke arah Zarki dan circle-nya Flo. Kebanding ke kanan kali ini. Tapi menurut gue pribadi ya, berapa kota tuh yang menjadi tempat kosong itu Yesnaya. Karena bisa gede Iya. yang isi. Yesnaya udah nggak ada, itu mungkin bakal diisi Boom. Betul. Dan juga ada Milta yang biasa diisi oleh Evos dan Milta Power ya. Itu bakal langsung kosong dan mungkin bakal diisi oleh timnya kayak TP. Dengan TP kan pindah-pindah terus. Iya. Tapi di awal-awal sudah ada fight juga di mana kita lihat Bubu sudah dikenok oleh anggota dari tim Red di awal permainan. Di mana kita bakal masih ngintip BTR yang lagi menuju ke arah Novo. Sepertinya BTR nggak mau main di farm dulu. Mereka Iya. pengen main di Novo, pastikan dulu nih siapa turun di mana, temponya seperti apa. Iya, betul. Karena main di farm itu harus main agresif. Iya. Dan seperti kita bakal dua yang ketemu di awal-awal, sudah ada yang berlari. Ngebis senjata ya? Darmos udah punya senjata. Di sini Red Teddy udah punya AK-47. Darmos harus lari. Namun Teddy melihat ke angle yang salah. Darmos masih berhasil lari. Ada di bawah di sini. Darmos cuma gocek-gocek doang. Gak punya senjata sama sekali. Darmos bakal langsung dikirim ke arah lobby. Dikonfirm di sini killnya. Dua pemain dari Geek Fam sudah harus berdiam diri di arah lobby. Awal yang buruk dari Geek Fam. Berbatan Red bermain dengan cukup ini galak ya. Mereka main Galak. dengan cara scrapping, main di rumah 12, main di rumah merah juga kali ini. Itu yang membuat beberapa tim kaget bertemu dengan lawan mereka. Tapi kita bakal dari BFD seperti akan menuju ke arah Rozok dan AE. Sedikit bingung kayak harus kemana, karena mereka ke arah kota banjir. Iya, dan biasanya dia kota banjir sama ruins. Jadi habis dari kota banjir mereka ke ruins. Tapi ya mereka cuma ketemu Bonafide doang. NFT seperti biasa akan ada di daerah apartemen Georgopol. Di sebelah mereka harusnya ada Morph. Di seberang mereka harusnya ada Aura. Dan Iya. juga The Pillar. Karena tadi The Pillar turun di arah Zarki. Dan circle-nya menurut gua itu sangat sangat ini sih menggiurkan buat menjaga Yasnaya Polyana. Lagi-lagi Yasnaya Polyana adalah daerah apartemen yang kalau lu udah dapet susah banget buat direbut karena Iya. sekitarnya itu open field. itu open field banget, dan siapapun yang masuk dan keluar tuh bakal mengalami kesulitan kalau Betul. sampai diincar oleh tim-tim dari area yang berlawanan. Tapi sebenarnya kita bakal dari tim Aura, mereka juga mengambil beberapa apartemen, dan ini juga statistik dari seorang Jaden dengan rank 10, 96 kill, 18.000 damage rank 16, dan juga 13 headshot rank 41. Ini statistik dari seorang Jaden dari ketika dia bermain di regular season. Untuk nanti di grand final bakal ada Terminator lagi, tapi Ya. di reset kembali dari nol. Ya, semua di reset dari nol, jadi ini masih open fight lagi. Kita bakal ngeliat apakah pemain-pemain yang berhasil masuk top 5 bisa masuk top 5 lagi, karena lagi-lagi ini semua lawannya udah keras. Dan kita lihat nampaknya Victim sudah menembakkan beberapa peluru. Masih belum tahu, kita belum melihat dia nembak ke arah mana, tapi Cisun kayaknya tadi yang udah mulai open fire. Harusnya nggak ada orang dekat mereka, karena kan mereka berada di pojok kiri bawah. Iya. Mereka malah harus fast rotation kali ini. Iya, jauh Tapi banget. kalau kita mengingat grand final ya, setiap grand final tuh biasa ada kejutan. Dan kalau kita berkaca dari grand final selesai, itu PMPL Thailand, gue kaget banget. Kita melihat sepanjang liga itu RQAT dan juga FaZe Clan itu bener-bener ngebantai-bantai semuanya. Tiba-tiba waktu grand final, dua-duanya nggak masuk top 3. Iya, karena menurut gue ini udah permainan yang berbeda, whole different game. Lagi-lagi bakal ada strategi-strategi yang out of the box yang kayak, oh ini biasanya rotasi nggak kesini, kok sekarang kesini. Betul. Kok biasanya mereka nggak nahan compound ini, kok sekarang mereka nahan compound ini. Jadi memang bakal diacak-acak di sini. Dan menurut gue, seperti yang lo bilang tadi, laga pertama ini adalah laga yang penting buat memapping. Apakah ini orang ini mainnya kayak biasa default atau justru berubah. Dan ini Boom bakal melakukan rotasi ke Yasnaya Polyana tentunya, daerah yang menurut gue sangat OP dengan circle seperti itu. Karena kayaknya sampai circle kedua atau ketiga Masih aman. kayaknya masih aman di Yasnaya Polyana. Dengan gedung-gedung yang tinggi, Betul. mereka juga punya open field sekarang mereka. Harusnya Yasnaya nggak cuma mereka, tapi bener aja ada BFD yang join bersamaan di daerah Yasnaya. Rozok kosong berarti ya? Rozok kosong tadi ditinggal, mungkin bakal didatengin RRQ sih. Karena biasanya RRQ dari school mungkin kalau misalkan mereka masih kurang bisa ke daerah Rozok. Dan di sini Boom bakal bertemu dengan Bonafide, mereka satu daerah di sini. Red sudah mendapatkan 2 kill dan Spavel akan mencoba melakukan looting kembali.
Ini dia nih, kalau misalkan udah ada 2 tim di Yasnaya Pollyanna, itu fight-nya yang bakal repot. Betul. Karena lekukan-lekukannya, banyak banget apartemen yang harus di-clearing, jadi memang agak berbahaya sih ketika lu keluar dari apartemen. Menurut gue pribadi ya, ketika main di Yesnaya itu nggak worth it banget fight. Apalagi biasanya Yesnaya kan nggak masuk ke zone, biasanya. Iya. Jadi emang tim-tim yang turun di Yesnaya itu kayak secara nggak langsung tuh bersepakat, kita nggak usah fight deh. Iya. Kita mending bagi 2, lu pergi, gue pergi. Iya. Daripada kita repot, dua-duanya kita mati di zona, mending kita ya sama-sama enak lah gitu kan. Ya karena emang walaupun itu rugi untungnya main di Yasnaya. Lu kalau ditabrak lu bisa free dapetin pemain-pemain yang lagi masuk karena lagi itu open field, tapi ketika lu harus keluar lu juga jadi makanan empuk banget buat tim yang udah nungguin di depan. Apalagi di open field di depannya ya. Betul, Cuma baik betul. lagi ya, untuk beberapa tim biasanya mereka tuh agak menghindari open field di sekitarnya Yesnaya dan mereka mengambil tuh ada beberapa komponen tersedia. Iya. Dan di awal kita bakal dari boom juga sepertinya akan sedikit lama looting di Yesnaya. Iya. Dan mereka nyaman juga sih, nggak perlu pindah kemana-mana, mungkin tinggal grouping doang. Ya mereka terpukul ke daerah timur Yasnaya ya. Kelihatan mereka nggak mau kontes sama sekali seperti yang lu bilang. Nggak mau kontes tim lain yang ada di Yasnaya karena lagi-lagi kayaknya belum worth it juga. Betul. Mereka belum melakukan looting sama sekali karena tadi mereka melakukan early rotation. Kelihatan banget mereka pengen main semi aman. Semi aman, betul banget. Tapi apalagi di game pertama, gue rasa emang tim-tim yang mungkin pengen nyari info, dia bakal bermain aman, dan tim yang bakal agresif, bakal ngebabi buta terlebih dahulu sebelum yang lain punya informasi. Oh, itu ada Red Rocket di sini. Ozora bakal ngelewatin begitu aja. Red Rocket juga tampaknya sedang melakukan rotasi, tapi di depan di sini udah ada Onyx. Ozora seorang diri. Mungkin dia akan menabrak kompon yang salah di sini. Ozora dia langsung belok. Tahu di situ ada orang, tidak akan mengambil kompon tersebut, tapi ditembakin. Dan Nick dari jarak jauh berhasil mendapatkan Ozora. Scout dari Louvre di sini akan tumbang. Bakal maju lagi bertemu dengan tim Red kali ini. Apakah bakal tembak lagi tim Lover? Dalam bahaya. Rotasi mereka terbaca oleh tim-tim sekitar mereka, dan seperti dari tim Red nggak milih untuk nembak ke arah tim Lover. Lover kehilangan kapten mereka kali ini, hanya misalkan 3 player lagi mengambil gudang di daerah open field kali ini. Ya, ini gudang yang suka diambil sama Yves kalau nggak salah. Iya, EVOS kali ini suka ambil, dan kali ini diisi oleh tim Lover yang tinggal bertiga. Sayang banget ya, tadi mereka pengen cek compound, 2 compound diisi. Mau mereka milih plan C-nya mereka. Iya, itu sesuai banget sih menurut gua. Kayak oke, kiri, ini ada Onyx nih. Kanan. Oh yaudah, yang kanan aja, kompon kanan. Ada Red Rocket. Kiri lagi. Ini nih gak ada EVOS hari ini. Udah, ini aman. Cuma gua rasa ini wajar. Game pertama namanya kita nggak punya informasi, wajar banget kita mungkin kehilangan player, dan menurut gua ketika di map-map awal penting banget punya satu scouter. Ya, Satu betul. scouter yang mungkin lu kasih lootingnya bener-bener secukupnya aja. Seadanya maju dan ngebuka jalan. Kalau dia mati ya udah informasi untuk next game dan memperbaiki, dan 3 player lagi bermain lebih agresif mungkin di pinggir circle. Ya, buat cari informasi aja dulu. Ini masih ngeraba-raba kan. Oh, ini mereka nahan sini. Kalau circle-nya kayak gini, mereka nahan di compound ini. Betul. Informasi-informasi seperti itu yang bakal berguna buat game-game nanti di hari kedua dan hari ketiga menurut Dan gue. gue gak kaget nih, kan BTR turun di Lenovo. Mungkin di game Erangel kedua atau ketiga seterusnya mereka turun di farm. Ya. Karena mereka udah punya informasi. Betul. Karena kan main di farm memang looting lu bakal agak dikit, tapi rotasi lu bakal galak banget. Iya, bakal lebih mudah daripada dari Novo. Dan di sini The Pillars dari arah Zarki bakal ke daerah timur. Kita lihat di sini sudah mulai melakukan rotasi cukup jauh. Boboho bakal jadi scout, mencoba meraba-raba lagi mencari informasi tim turun di mana, dan mungkin mencari compound yang aman buat ditahan bagi tim-timnya nanti ketika melakukan rotasi. Sama juga di sini, tapi Morph nampaknya akan bergerak sebagai sebuah unit. 4 pemain dengan 4 mobil, dan di depannya ada Laser di sini udah ketahuan. Tapi Morph bakal say hi doang, nggak bakal dikontes lagi-lagi. Bakal menghindari early engagement. Laser ya, tadi berhasil menghindar dari maut ya. Betul. Untungnya Morph juga kayak ya udahlah ya. Sama-sama setuju. Kita Sama-sama lewat aja deh. setuju. Kayaknya lu pengen hidup, gue pengen hidup kan? Kita Iya. lewat aja deh, jangan ketemuan. Dan kalau diperhatikan di map ya, urutan dari nomor-nomor di map itu urutan mereka dari regular season. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyari nih, ini tim kesukaan gue di nomor berapa ya? Ingat aja regular season mereka menempati peringkat berapa, itu posisi mereka di minimap. Dari room mereka gitu kan. Dan di sini kan, depannya ada RRQ. Agak jauh sih, RQ Agak jauh. Oh, enggak, deket. mereka maju ya. Maju. Ini bakal bisa bertemu sih, di mana RQ mengambil bukit dan juga Aura mengambil bukit. Ini berhadapan juga mereka ya. Tapi pohon lebih padat di sisi Aura sih. Betul. Tapi emang tempatnya Aura ini tempat yang ramai banget, jadi mereka harus berhati-hati juga tim-tim lain nggak mengisi area ini. Oh, di situ sebelah mereka juga ada Bonafide. Ini bakal 3-way showdown. Kita lihat, tapi RRQ punya compound, harusnya mereka relatif lebih aman. Sementara Aura yang kayaknya sekarang dalam posisi berbahaya, karena lagi-lagi mereka nggak punya compound buat ditahan, sementara mereka ada di dua angle, ada di crossfire antara Bonafide dan juga RRQ. Kalau mereka nggak waspada, bisa dua-dua.
Oh, pisah dua-dua. Tapi kenapa PR-nya satu? Bukan ketika lagi defense, ketika harus keluar. Betul. Karena baik lagi, ketika mereka dia bermain open field, ketika mereka keluar tuh bakal terlihat, tapi kita bakal dari tim victim bakal semua juga arah tim NFT kali ini spray down. NFT sudah kehilangan seorang Flippy, tinggal 3 lawan 4 kondisi lempar bom sudah dilontarkan juga semua apalagi impact kali ini 2 bom yang dilempar dan Banyu pun terknockdown. Lagi revive berusaha untuk nge-revive di tengah-tengah perperangan semua tim dan Mas Gaga sudah melakukan flanking kali ini. Oh, cukup jauh dia ada sementara victim agak terpusat. Cisun akan menjadi off angle dari victim esports. Satu granat juga sudah mulai mengenai victim dalam masalah, tapi Cisun akan melakukan flank jauh dari arah kanan, dari pinggir blue zone. Mas Gaga harus berhati-hati kalau misalkan Cisun memutuskan untuk melakukan push, dan di sini Liquid akan menusuk dari arah kanan. NFT Fajar bakal mencoba merevive Banyu yang ter-take down, tapi Liquid justru akan memindahkan mobil, tidak akan melakukan push yang terlalu agresif, akan mencoba bergerak sebagai sebuah unit. Mas Gaga di sini nampaknya ter-take down. Lagi-lagi bakal ada stalemate antara victim dan juga NFT, karena lagi-lagi ini adalah bukit, mereka saling nggak bisa ngelihat. Dan udah tinggal siapa duluan yang kena pick duluan sih. Betul, dan ini dua tim gak masuk dalam zona. Jadi kita bakal lihat kedua tim ini harus bertarung di blue zone untuk masuk ke arah zona. Kita bakal dari Liquid memiliki angle cukup enak untuk tembakin Banyu, dan Banyu bakal tumbang kali ini. Oh, no! Fajar juga bakal tumbang. Tinggal 2 pemain victim yang tersisa. Kita bakal lihat apakah NFT bisa menghabiskan tim victim di awal-awal permainan. 2 poin harusnya masuk ke arah tim NFT kali ini. Oh, tapi Flippy tumbang. Ini menjadi 2 lawan 3 yang bisa dilakukan. Kalau Jacket dapat satu lagi, tapi Jacket akan tumbang. Tersisa seorang Cisun harus melakukan clutch 1 lawan 3, di mana posisinya sangat tidak mendukung untuk melakukan push. Mas Gaga low HP, tapi Cisun juga mulai terkikis nyawanya karena blue zone. Granat ini kalau misalkan connect, mungkin jalur rotasi dari Cisun masih bisa terbuka, tapi sudah ada 4 pemain dari NFT yang akan bisa memantek arah dari seorang Cisun. Mas Gaga masih memantek saja. Cisun akan mati di kill, dan victim akan dipulangkan ke arah lobby. Tim pertama yang harus pulang ke arah lobby. Betul, tapi NFT juga nggak dalam keadaan yang baik. Mereka memiliki jumlah healing yang cukup terbatas, dan mereka harus masuk ke dalam zona yang akan menutup dan akan memberi damage yang lebih besar lagi, dan mereka juga harus pindah lagi setelah itu. Jadi NFT dibilang menang banget juga enggak. Mereka dalam keadaan cukup bonyok. Mereka berapa kali knock itu akan menjadi penghalang mereka masuk late game. Ya, betul, dan untungnya mereka masih punya mobil, tapi tadi masih bisa melakukan rotasi. Di sisi lain Red Rocket sudah mengetahui posisi dari Louvre. Dranik sendiri akan bermain di daerah compound. Lihat, oh my god, Akan kebanting. Akan kebanting. Andaikan ini Yasnaya bakal jadi, menurutku bakal jadi daerah yang paling menarik buat ditahan sih. Betulnya bakal jadi berdarah banget sih, karena jumlah compound pergerakan dari BTR, dan kita bakal balap-balapan liar kali ini jalanan. Gila, ini fast and furious banget, men. 4 lawan 4 semuanya pakai mobil, tapi di sisi lain The Pillars bakal menabrak Dranix. 2 pemain dari Dranix sudah knock, sementara Kental akan mencari off angle untuk masuk ke dalam rumah. Ada 1 pemain lagi, dan Ucup bakal di confirm kill. 15 posisi dari Dranix, dan The Pillars berhasil mendapatkan 4 kill. Awal yang buruk bagi Dranix, harus post di posisi ke-15, dan RRQ dan juga Red juga nampaknya akan saling bertemu di sini di bibir circle putih. Betul banget, kita bakal dari RRQ memiliki area yang cukup berbeda ya. Iya. Open field dan juga compound. Mereka bisa milih antara 2 tempat ini, dan tim Red Rocket mereka harus pindah. Mereka berada di low ground yang cukup berbahaya, tapi Onyx sudah mengisi ujung dari Yesnaya. Seperti tebakan kita, Yesnaya bakal jadi penumpukan yang luar biasa, dan seperti dari Bung juga kehilangan Ramones kali ini. Iya, karena lagi-lagi Yesnaya ini tempat yang OP banget kalau ditahan, dan apalagi lu punya compound ya. Karena pemain-pemain seperti ini nih, seperti Boom, mereka dalam posisi terburuk. Lihat, 2 pemain mereka berada di open field. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Bonafide udah mantek, Morph udah mantek, dan juga tadi ada Onyx mantek. Boom udah Hilang udah tamat banget itu posisinya. Karena mereka tadi keluar dari Yasnaya, posisi yang menurut gue sangat PW. Tersisa 2 pemain, Fokker dan juga Spavel, yang sudah diketahui posisinya oleh Bonafide. Menurut gue ini bakal jadi akhir dari Boom. Sembari 1 granat menggenok Spavel di sini. Rewind bakal melakukan push. Tersisa seorang Fokker, seorang diri saja menahan di dalam rumah ini. Rewind akan menjemput Fokker di sini, spray down, namun Rewind akan tumbang. Fokker ternyata adalah pemain yang masih sangat mengerikan, walaupun dia tersisa sendiri, tapi masih ada Zulhak untuk menyelesaikan tugas dari seorang Rewind, dan Boom akan tereliminasi. Di posisi ke-14 kali ini kita bakal tim-tim yang lumayan galak dari regular season, masih mengalami kesulitan di game pertama kita, tapi baik lagi ini adalah hal yang wajar juga. Ini game pertama yang bisa dibilang nyari informasi dulu. Betul. Dan menurut gue pribadi, tim yang paling diuntungkan adalah tim yang main di pinggir. Iya. Dia nggak perlu nyari informasi, dia perlu nyari kill. Mungkin kayak BTR, kayak Aura, dia kan bermain di pinggir tuh bakal galak banget. Dan dia nggak terlalu butuh informasi, dia lebih butuh mana musuh. Iya, lebih butuh mana musuh. Dan di sini drone juga mulai terkena tembakan, dia off angle. Dan sedikit kesulitan kita bakal ada drone berlari di open field, dan datang juga support dari serang Bong kali ini. Kita bakal lihat RQ dan Red Rocket akan bertarung di awal-awal ronde kali ini. Ya, sembari Arrow juga mulai masuk.
mengambil dalam. puncak dari Yesnai dan zona pun keluar. Wah, ini bakal bahaya banget. Ini jumlah tempat tersedia dikit banget. Ini zona gila sih, karena ada sungai itu loh. Sungai itu bakal jadi, lagi-lagi ini harus gambling. Lu mau tahan di kiri atau di kanan, walaupun ini masih nyambung ya. Lu bisa rotasi dari utara, tapi tetap lu harus melakukan gambling. Karena dari timur itu bakal rame banget. Betul, menurut gue pribadi ini bakal banyak yang nyemplung ke Iya. air, ngumpet aja di air. Ya, ngumpet di air sih menarik. Dan nanti ke permukaannya kalau circle-nya antara dia udah ke barat atau ke timur. Betul, dan Aura pun sedang berusaha untuk bertahan di dalam area pom bensin mereka, di dekat dengan jembatan yang menghubungi sisi kiri juga sisi kanan dari zona kali ini. Iya, di seberang mereka ada satu pemain Hitman. Dia seorang diri loh, tapi granatnya. Kalau kena mobil itu Ken bakal langsung confirm ke lobby. Dan di sini pom bensin yang cukup kuat. Forting aja dulu pakai mobil biar nggak bisa ditembak dari lantai. Sementara Hitman, kita lihat ini Bonafide terpisah banget ya. Oh, mencar Zuxi banget. mati sama zona? Zuxi mati sama zona. Anak zona kali ini dia. Mungkin dia ditembakin sekarat, sekarat kena zona. Betul, dan Microboy juga. Oke, Microboy juga kena zona kan. Tinggal sisa 2 player aktif dari tim Bigetron. Apa yang terjadi? Iya, gue juga agak penasaran sih. Dan ternyata mereka nebein zona, muter-muter dikit mereka dan gerak lagi. Gila. Gila. Bigetron nih bakal jadi konyol banget sih kalau mereka mati karena zona. Dan di sini mereka udah kepandek juga. Mereka dalam posisi terburuk menurut gua. Udah dipandekin sama Geekfam. Morpha di sini bakal berhasil mendapatkan satu momen. Enggak, Microboy mati karena zona. Matthew ketabrak juga, kita bakal beberapa player Betar juga lumayan sekarat, harus menghindari zona yang udah diisi oleh cukup banyak tim. Redface juga bakal meledak kali ini dan kita bakal tim-tim makan nyayur-nyayur kill, terutama tim-tim yang berada di ujung zona. Dan seperti BTR tinggal satu player lagi, Ryzen tersisa kali ini. Iya, tersisa satu pemain doang karena Potato berhasil mendapatkan Luxi. Red Rocket tiba-tiba juga bakal tereliminasi. Bonafide nyayur banget, mereka berhasil mendapatkan banyak banget pemain walaupun mereka bermain dengan sangat terpencar. Untuk kita bakal lihat tim Geek juga masih bertahan di ujung-ujung zona. Zona pun sudah mulai mengikis tim-tim yang berada di luarnya. Kita bakal dari Geek dengan kondisi 2 orang tersisa. Dapatkah mereka bertahan dan menuju ke arah safe zone yang sudah dijaga terlebih dahulu oleh tim Aerowolf? Aerowolf pun tinggal turun dikit lagi dan mereka lagi berusaha nyayurin tim-tim yang belum masuk circle. Ya, ini posisi yang dipegang sama Aerowolf kuat banget sih. Mereka ada di pinggir tebing dan di bawahnya laut. Jadi mereka lagi-lagi cuman butuh satu lagi. Ini Geek udah tinggal floral doang, last man standing. Dia harus ngebersihin Aerowolf kalau mau masuk circle sih. Dan menurut gue udah sulit banget di sini. Zulhak bakal melakukan rotasi. Lagi-lagi Bonafide bermain dengan sangat terpencar, tapi sampai titik ini sangat membuahkan hasil bagi mereka. Iya, betul banget, dimana mereka bermain yang sangat agresif dan kelihatan playstyle mereka worth it di game pertama yang orang pun gak punya informasi. Betul. Ditabrak, dirusuhin, dan itu yang membuat mereka sangat unggul kali ini. Kalau mereka bisa chicken, ini bakal jadi bonus yang luar biasa. Kill banyak, WWC di game pertama. Iya, dan mereka mengambil tempat yang sangat agresif. Iya, ini tempat agresif. yang gak bisa ketembak oleh area dari pom bensin. Iya. Tapi sangat terbuka di belakang. Nah, ini agresif banget sih. Mereka agak nekat sih main di sini. Tapi lagi-lagi mereka udah punya forting. Lihat belakang mereka kebuka banget. Ken di sini udah mulai membuat red zone buatan untuk menebar teror ke arah Bonafide. Tapi Ken juga harus berhati-hati. Dari belakang dia masih bisa kena tembak. Gak Dari boleh jarak sampai jauh. ketahuan. Dan mobil yang digunakan oleh tim Aura ini pintar banget. Mereka langsung set up untuk dapetin vision di atas wall mereka. Gila, biar bisa parkour di sini. Ngecek angle. Tapi Bonafide juga terus menebar teror. RRQ dari jarak jauh sudah terlihat. Bonafide sendiri. Di belakang mereka ada Morph, di belakang mereka ada Onyx. Bukan tempat terbaik sih menurut gue. Sembari Geek juga tereliminasi. Iya, betul banget. Kita bakal beberapa tim juga masih menuju ke arah zona di mana kita lihat tim-tim yang sudah dapat area dalam zona. Tinggal nunggu aja tim-tim lain. Dan banyak banget udah kepukul mundur. Tinggal total ada 37 orang masih live. Ya, ini Aura pengen banget sih dapetin RRQ. Lihat circle-nya ke arah The Pillars. Ke kiri kali ini. Jembatan bakal jadi checkpoint kali ini. Iya, itu jembatan bakal jadi zona maut sih. Kita lihat Ken di sini langsung melakukan rotasi dengan UAZ-nya. Bakal coba dicemplungin dan bakal langsung berenang ke arah The Pillars. Dan kayaknya The Pillars punya rumah jamur ya, atau sniper nest. Jadi itu posisi bakal PW banget buat mereka nyayur tim-tim yang mau masuk. Tapi NFT juga tim RRQ bakal fight di ujung dari zona kali ini. Bakal jadi fight penentuan juga siapa yang menguasai zona bagian selatan kali ini. Ya, itu siapapun yang menang bakal punya kesempatan emas buat dapetin Chicken Dinner. Dan Lufra sudah ketangkap sama Bigetron Ryzen, seorang diri last man standing dari Bigetron. Tiba-tiba saja 3 teman-temannya sudah hilang dari map Erangel karena late rotation yang mereka lakukan. Tersisa seorang Slayer. Ryzen masih belum ada informasi sama sekali posisi dari Slayer dan bakal digranat di sini. Ryzen bakal mencoba memfinish. Di steal kill. Bigetron masih belum mendapatkan kill sama sekali. Awal yang bisa dibilang relatif buruk bagi Bigetron. Iya, kita bakal lihat kali ini juga dari tim-tim yang mengisi di daerah choke point dari jembatan. Ini bakal jadi pertempuran yang luar biasa besar dari tim yang bertanding. Kita bakal lihat dari BFT juga bakal coba untuk nyemplungin mobil ke dalam. Dan depan mereka ada tim TP dan juga ada satu player dari tim Aura yang sudah menjaga terlebih dahulu. Iya, itu kan bakal itu early rotation yang bagus banget sih menurut gua. Karena dia bisa dapetin pemain-pemain yang melakukan crossing. Dan di belakangnya bakal ada Rossi dan juga Jayden yang turun. Jersey di sini bakal kejepit posisinya
di dalam bagi di bawah bawah air. Sementara Rossi bakal memegang choke point. Ini angle yang kuat banget dari Aura. Betul banget, Rossi juga langsung berusaha untuk nge-smoke di balik mereka. Dan Oh banyak my banget player God. yang sudah mulai tumbang kali ini. Kiri dan kanan player mulai berjatuhan. Dan dari tim Araki pun mulai kalah dengan tim NFT. Dan kita bakal dari BFD juga ketembak oleh tim Aura yang memiliki tempat Oh, enak Hitman kali ini. ditabrak Jaden-nya. Tapi justru Jaden masih bertahan hidup. Tapi Hitman akan mencoba mendapatkan angle defense. Tapi Hitman juga akan tumbang. Dan di sini Aura dengan angle yang sangat kuat berhasil mendapatkan 2 pemain. Tersisa 11 tim. Morph dan juga Onyx akan fight di bagian kanan jembatan. Zabrol di sini akan mencoba melakukan revive. Onyx sangat dekat. Nick ada tepat di belakangnya. Tapi KP di sini nggak akan bisa di-revive. Terus Frey dan lagi dapat Oh lane my satu God. korban dari tim Onyx. Dan banyak banget tim yang mulai berjatuhan. Player-player mereka. Dan seperti Oh, Onyx gila. akan pulang di posisi ke-10 kali. Dan BTR pun pulang di posisi ke-11 kayaknya. 11, ini rusuh banget sih. Benar-benar berbeda dengan regular season minggu akhirnya. Ini gue bilang, ini kayak minggu pertama regular season. Iya, rusuh banget lagi ya. Rusuh banget karena lagi-lagi semua harus ngeraba NFT di sini. Tersisa 2 pemain RRQ, nampaknya hanya ada drone dan juga 1 pemain lain yang Nerpeko masih hidup tapi tertek ke low HP. Mereka harus berhati-hati. Boong juga sudah mulai ketek ke half HP. Circle mulai menutup dan kita lihat ini Circle bakal ngebanting ke arah mana. Kalau ke arah utara itu bakal rusuh banget fix. Betul, tapi kita bakal lihat juga beberapa player mulai Oh tumbang my ternyata. God. Ke open field di daerah Snopper. Gila. Ini sniper towernya bakal menjadi aset penting bagi The Pillars. Mereka punya kesempatan emas buat nyayur 4 tim lain yang bakal masuk ke dalam circle dan itu adalah open field. Betul banget, ini bakal jadi pukulan yang cukup keras bagi tim-tim yang nggak dapetin zona karena ini bakal jadi berdarah banget. Timing bakal jadi kunci dari Betul. permainan kali ini. Timing bakal penting banget sih. Kalau misal, oh dia nggak Oh, pegang bukan sniper tower. Dia pegangnya rumah dan Snopper kompak. dipegang oleh tim Aero. Oh god, ini bakal pertarungan berdarah banget sih karena lihat Aura sama Aero Wolf sama Aura mereka sebelah-sebelahan, siapapun yang keluar duluan bakal kelihatan sama alter ego. Ini NFT juga harus melakukan push dan di sini RRQ udah kelihatan bakal coba kasih covering fire dulu Mas Gaga. Teman-temannya mulai melakukan rotasi. Liquid akan mencoba scouting dulu dengan mobil, memasang forting agar bisa mendapatkan angle di dalam circle. Tapi seberang mereka persis ada The Pillars. Dan kalau lagi-lagi circle-nya ke arah utara, ini bakal jadi crossing yang susah banget buat Nah, NFT. NFT bagus banget sih. Mereka mengambil ujung circle Iya. dan langsung menggunakan mobil untuk menutupi angle-angle Oh. mereka. Dan sebenarnya NFT 2 orang maju, 2 orang menahan tim RRQ yang sedikit telat kali ini ya. Iya, mereka telat banget sih. Di sini Nerpeko masih coba dapetin Flippy, masih oh my god, Roses berhasil mendapatkan Zabrol dan Boong juga berhasil mendapatkan Flippy. Ini udah Royal Rumble dan RRQ bakal melakukan rotasi mengambil mobilnya masuk ke dalam circle. Kita lihat sudah ada 4 tim menunggu. Nerpeko dihujani peluru dari keempat tim dan Boong juga akan tumbang. Nerpeko low HP, Boong bakal dikonfirm dan langsung dikirim ke arah lobby. Nerpeko juga akan disayur oleh alter ego dan akan tereliminasi di posisi ke-8. Aero Wolf juga akan tereliminasi di posisi ke-7 dalam waktu 5 detik 2 tim tuh pulang ke arah lobby. Iya betul banget, kita bakal dari tim TP punya tempat yang terenak kali di dalam zona. Tinggal memainkan position mereka dan Wah. timnya bertahan. Ini cukup banyak ya kali ini, 6 tim dalam zona yang sekecil ini dan juga areanya terbuka banget. Mereka menahan dengan kendaraan-kendaraan mereka juga ya. Wah gila, lihat Aura sama Morph itu bakal rusuh banget dan siapapun yang masuk harusnya bisa didapetin sama alter ego karena mereka punya compound. Louvre juga ini udah wah lihat itu ada winner chicken dinner forecast. The Pillars menurut gue memang punya kesempatan paling besar sih. Betul, mereka tempat terenak, lengkap juga anggota mereka tinggal menunggu. Kalau zona ke arah mereka, Oh granatnya dong. fix banget. Tapi kita bakal dari Morph, last man standing, bertahan dan akan dihujani bom dar. Aduh kapalnya bisa loncat. Kapal tuh. Itu Rensky udah panik banget. Dia pasti ngeliat kan, wah ini kan mau ngelempar granat. Dia nari-nari di bawah kapal, tapi Slayer juga didapatkan oleh Smith di sini dan bakal langsung dikonfirm. Too easy. Pemain terakhir dari Louvre. Morph juga akan dikonfirm oleh Roses. Heroes akan mendapatkan NFT. Ini udah 4-way showdown di pinggir circle. Mas Gaga juga akan kenok. Kental di sini akan mencoba mengkonfirm kill. Lihat mereka bermain udah tinggal santai doang. Mereka udah dapetin 5 kill dan mereka punya kesempatan untuk chicken dinner. Menurut gua posisi The Pillars kuat banget. Betul banget, mereka udah paling enak sih menurut gue pribadi ya. Bener-bener enak banget dan dari AE pun dapetin 5 kill kali ini. Tim-tim yang masuk last circle, ini tim-tim yang bertahan di zona tadi ya. Itu enak banget, emang tinggal nyayur dan bener. Zona bakal menuju ke arah TP ini harusnya God. fix chicken TP, harusnya. Kalau Iya. mereka bisa men-take down tim alter ego, itu doang ngelawan mereka nih kali ini. Satu-satunya kemungkinan TP nggak chicken dinner adalah ketika mereka di gank berbarengan. Iya, Kalau NFT, misalkan TP. kalau misalkan 3 tim ini maju bareng, grebek bareng, The Pillars bakal overwhelm banget sih. Karena itu bakal 50-50 semua, bakal Betul. perang di semua sisi dan itu bakal rusuh banget. Tapi kita bakal dari tim alter ego, mereka akan setup smoke terlebih dahulu sebelum mereka akan maju pelan-pelan. 1 smoke, 2 smoke dilempar Iya. oleh Hands untuk menutup angle shoot dari tim TP. NFT sepertinya lagi melihat untuk maju juga pelan-pelan dan seperti kita bakal dari tim
TP sudah men-take down 2 anggota tim NFT. Iya, ini NFT bakal kepotong, jalur rotasinya sulit banget bagi mereka buat masuk. Walaupun mereka sebenarnya ada di bagian yang lebih sepi, tapi The Pillars karena mereka punya compound dan punya angle view yang enak banget, langsung dipulangin ke arah lobby. Alter Ego di sini bakal dengan mobil-mobilnya menabrak compound dari The Pillars dan Aura bakal tereliminasi. Kita lihat di sini mobil mulai berjalan, smoke sudah dilempar untuk menutup vision, tapi bakal ketahuan di sini. Spraying through the smoke dari The Pillars berhasil menumbangkan 2 pemain dari Alter Ego. Ini adalah misi yang sangat sulit bagi Alter Ego untuk masuk ke dalam circle karena compound yang dipegang oleh The Pillars sangat kuat. Dan lihat satu pemain mulai melakukan rotasi. Alter Ego hanya berharap dari smoke untuk melakukan rotasi, dan Hands di sini juga udah ketahuan. Bobs bakal coba spray through the smoke dan Hands bakal ter-take down oleh Kental. Tersisa 2 pemain yang masih aktif dari Alter Ego untuk melakukan mission impossible ini. Kita bakal lihat Alter Ego bakal di spray down terus-terusan kalian. Gila. TP enak banget sih, bener-bener enak banget posisi Iya. mereka. Tinggal menunggu pergerakan tim lain, dan Badru kembali menggunakan healing dia untuk mempertahankan posisi dia. Top 2, Iya. kelar udah. Top Ya, two. tinggal Badru healing keluar. Ini udah kelar sih. Ini udah kelar banget, dan Alter Ego nampaknya harus puas di posisi kedua ini. Badru cuma buying of time doang, sembari The Pillars nampaknya akan berselebrasi mencoba memanen satu pemain tersisa dari Alter Ego. Badru, udahlah. Udahlah. Dia nyari kill. Dia nyari kill. Dia nyari kill terakhir. Tapi sebenarnya dari tim TP tahu dari mana gitu kan. Iya, dia TP juga udah nggak bisa maju. Ini Alter Ego Badru kayaknya udah tinggal mati sama zona deh. Dan nggak bakal ngasih poin ke The Pillars, kecuali The Pillars nekat banget ya. 10 poin WWCD, 10 30 poin langsung dicounting oleh tim Gila. TP yang masuk ke dalam grand final. Itu Iya. pas-pasan, 16. Betul, Ya kan? betul. Dan game pertama dibuka dengan sangat-sangat baik. Dan what a nice game dari tim TP, membuka grand final dengan luar biasa baiknya. Iya, gila. 10 kill, chicken dinner, dan mereka dapat compound yang enak banget, dan mereka di